Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan dan diberikannya kesempatan untuk menambah amal soleh. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita laksanakan kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Oleh karena itu bersyukurlah, dan mudah-mudahan syukur kita membuat kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pahala dan kebaikan. Karena memang Allah berjanji apabila seseorang itu bersyukur, maka dia akan tambah nikmat itu baginya. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar berupaya untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membalas cinta yang telah beliau buktikan. Kita harus membalas kerinduan yang beliau memang sangat merindukan kita sebagai umatnya. Cinta itu tidak boleh hanya sekedar ucapan lisan, hanya sekedar lipstik, hiasan bibir, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Apapun yang menjadi sunnah Rasul, maka kita harus mencintainya. Dan apapun yang dibenci oleh beliau, maka kita harus ikut pula membencinya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul fikih. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada salah satu dari pembahasan yang dibahas dalam kajian usul fikih, itu yang berhubungan dengan lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Setelah selesai kita membahas lafaz am dan lafaz khas beserta kaidah-kaidahnya, maka pada malam hari ini kita akan coba lihat pula di antara lafaz yang ada pada nas, baik Al-Quran maupun sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang disebut dengan lafaz mutlak dan ada pula yang disebut dengan lafaz muqayyad. Serta para ulama usul juga sudah merumuskan ada kaidah-kaidah juga yang berkaitan dengan lafaz mutlak dan lafaz muqayyad itu. Dengan adanya kaidah itulah nanti para ulama memberikan jalan untuk mengistimbatkan hukum yang ada di balik lafaz yang mutlak dan muqayyad itu. Secara sederhana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafaz mutlak itu adalah suatu lafaz atau bentuk kata yang menunjukkan makna yang mencakup untuk satuan tertentu tanpa ada pembatasan dalam bentuk sifat, waktu, tempat, dan jumlah atau batas-batasan yang lainnya.
Jadi ada satu lafaz yang terucap, lafaz itu nanti punya makna yang mencakup untuk semua yang bisa diartikan itu, tanpa ada pembatasan. Nanti kalau sudah masuk pada contoh, saya kira kita baru akan bisa memahaminya. Sedangkan yang muqayyad tentu saja kebalikannya. Kalau lafaz mutlak itu tanpa ada batasan makna, bersifat umum saja dia. Tapi kalau muqayyad tentu saja kebalikannya. Suatu lafaz yang menunjukkan kepada satuan tertentu yang memiliki batasan makna. Coba kita lihat contoh lafaz mutlak dan contoh lafaz muqayyad. Muqayyad itu kait. Kait itu kan bahasa kita itu. Kaitan. Ada kaitannya. Muqayyad. Kalau tidak ada kaitnya, berarti mutlak. Masuk semuanya. Contoh, kalau disebut kata talib. Talib itu dalam istilah Arab, dalam bahasa kitanya siswa. Siswa. Kalau disebut kata talib, talibun, itu mutlak. Maka masuk ke dalam kata talib itu semua mereka yang siswa. Mutlak dia. Belum ada kait-kait apapun. Tapi kalau sudah dikatakan umpamanya talibun zaki, siswa yang cerdas. Zaki itu taqyid. Kalau disebut talibun zaki, siswa cerdas, yang mada-mada enggak masuk lalu. Atau yang zaki aja. Berarti tidak lagi bersifat mutlak. Karena dia sudah muqayyad. Tapi sebelum ada kata zaki, ketika disebutkan kata talibun, maka masuklah ke dalam kata talib itu siapa saja yang memang dia adalah sebagai seorang siswa. Kalau dikatakan siswa nanti diberikan kaitannya dengan sifat umpamanya. Siswa laki-laki. Berarti tidak masuk yang perempuan. Kalau dikatakan siswa miskin, berarti tidak masuk yang kaya. Kalau ada informasi di dinding umpamanya, ada beasiswa khusus untuk mahasiswa miskin berprestasi. Miskin berprestasi. Ini muqayyad. Tapi kalau disebutkan ada beasiswa untuk mahasiswa, siapa yang masuk ke dalam kata mahasiswa? Semua. Siapa saja? Semester 1, semester 2, semester 5, kaya, miskin, berprestasi, tidak berprestasi, masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya sudah disebutkan mahasiswa miskin berprestasi, miskin berprestasi, itu namanya taqyid. Berarti lafaznya tidak lagi mutlak, tapi lafaznya muqayyad. Nah, ini nanti biar kita paham, nampak sama kita nanti dalam nas Al-Quranul Karim, ternyata ada juga hukum-hukum itu nanti yang bersifat mutlak dan ada pula hukum yang bersifat muqayyad. Kalau dikatakan faqihun, faqih itu ahli fikih. Ketika dikatakan faqihun, maka itu lafaznya adalah lafaz mutlak, masuk ke dalamnya semua mereka yang ahli fikih. Tapi kalau sudah disebutkan faqihun maliki, ahli fikih yang bermazhab maliki, itu mutlak apa muqayyad? Muqayyad. Karena tidak masuk lagi yang faqihun syafi'i, tidak masuk lagi hambali, tidak masuk lagi hanafi. Karena sudah diberikan taqyid bahwa
Yang fakihnya ini adalah fakih Maliki, ahli fikih dalam mazhab Maliki. Nah, itu kira-kira contoh secara bahasa untuk membedakan mana yang mutlak dan mana yang muqayyad. Jadi mutlak itu makna yang bersifat umum, mencakup ke dalamnya semua yang memang bisa disebut dalam lafaz itu. Tapi ketika sudah ada muqayyadnya, sudah ada taqyidnya, berarti sudah dibatasi, tidak lagi bersifat menyeluruh, tetapi hanya fokus pada batasannya. Kalau kita ambil contoh yang ada dalam Al-Qur'anul Karim untuk lafaz yang bersifat mutlak. Contoh terkait dengan ayat pidana mencuri. Kalau mencuri dalam kajian Islam hukumnya adalah potong tangan. Dalam firman Allah dikatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Potonglah tangan. Sekarang kata aydiyahuma, kata tangan itu sesungguhnya adalah bersifat mutlak. Mutlak itu maksudnya belum diberikan batasan. Sekarang yang tangan itu yang mana? Sini sampai sini tangan enggak tuh? Yang dipotong sekarang yang di sininya kah? Atau di sininya? Atau di sininya? Nah, ini ayat ini datang secara mutlak. Seandainya tidak ada pembatasan, yang manakah sesungguhnya yang dimaksud, maka bisa-bisa yang dipotong adalah dari sini. Itu untuk contoh mutlak, kata tangan yang contohnya mutlak. Tapi ada kata tangan dalam Al-Quran yang muqayyad. Kata aidi juga, tangan juga, tetapi muqayyad, diberikan batasan sehingga kita langsung paham. Maka taqyid itu fungsinya adalah untuk cepat agar kita cepat bisa memahaminya apa sesungguhnya yang dimaksud. Kalau sudah ada taqyid, tidak akan ada lagi perdebatannya. Apa contohnya? Itu kata aidi yang dalam ayat wudu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang beriman, apabila kalian kumtum ilas salah. Ini kalau dipahami secara letterlek dalam ilmu nahu, kumtum itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu telah. Berarti apabila kalian telah mendirikan salat. Berarti apakah berwudu itu setelah salat? Karena di sini fi'ilnya adalah fi'il madhi. Maka tidak boleh semata-mata memahami ayat Al-Quranul Karim melalui kaidah bahasa semata. Kalau seandainya memahami ayat semata-mata pakai kaidah bahasa, akan banyak sekali nanti kekeliruan hukum. Salat dulu baru berwudu, karena ini adalah fi'il madhi. Apa contoh kesalahan yang lain? Seolah-olah nanti kalau dipahami pakai kaidah bahasa semata, Hawa itu lebih dahulu diciptakan daripada Adam. Kalau pakai kaidah bahasa semata. Karena ayatnya apa bunyinya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Sekarang min nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu muzakkar apa muannas? Dalam ilmu nahwu itu disebut dengan muannas. Yang muannas Adam atau Hawa? Hawa. Lalu wa khalaqa minha, Allah jadikan pula dari yang muannas tadi zaujaha. Zaujah itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Yang muzakkar Adam.
Kalau semata-mata pakai kaidah bahasa. Maka tidak bisa semata-mata pakai kaidah bahasa. Perlu pendukung-pendukung yang lain agar benar. Dan para ulama dulu memiliki semua kemampuan itu. Sehingga kita perlu membaca dan melihat kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka untuk kemudian juga mencoba memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi walaupun di sini idza qumtum ila shalah dalam bentuk fi'il madhi, tapi maknanya bukanlah telah. Apabila kalian di situ akan salat. Karena memang ada juga kaidahnya dia fi'il madhi, tapi kalau untuk yang akan terjadi itu artinya adalah satu kepastian. Ada di antara ayat Allah bicara hari kiamat tapi pakai fi'il madhi. Padahal kiamat belum terjadi. Apa contohnya? Ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang. Artinya bukan telah datang, tapi pasti datang. Amrullah. Amrullah itu artinya hari kiamat. Fala tasta'jilu, kalian jangan terburu-buru. Baik, balik kita ke ayat kita. Jika kalian ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Kata ilal marafiq itu namanya taqyid. Maka aidi di sini tidak lagi bersifat mutlak, tetapi bersifat muqayyad karena langsung ditakyid oleh Allah ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai ke siku. Itulah sebabnya kalau kita berwudu, kita membasuh tangan kita sampai ke siku. Nah, sementara pada ayat yang pertama, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya, maka tangan di situ bersifat mutlak. Lalu bagaimana cara memahaminya? Nah, di sini perlu pendukung untuk memahami itu. Apakah nanti diambil dari sunnah fi'liyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin pada masa Umar bin Al-Khattab umpamanya. Dan ada juga di antara ulama tafsir yang mengatakan apabila kata aidi datang secara mutlak dalam Al-Qur'anul Karim, maka yang dimaksud adalah ilar rusghi. Ar-rusghu itu pergelangan tangan. Jadi kalau kata aidi datang secara mutlak, maka maksudnya adalah sampai pergelangan tangan. Tapi kalau datang secara muqayyad, berarti itu sudah jelas muqayyadnya itu yang menjadi patokan. Kalau memang kata aidi dalam Al-Qur'an datang secara mutlak, itu artinya sampai pergelangan tangan. Sekarang ayat yang berhubungan dengan tayamum setelah bagian ujung dari ayat wudu itu ayat tayamum itu hanya disebut secara mutlak. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wa aydikum minhu itu datang secara mutlak. Lalu dalam kita bertayamum, apakah kita bertayamum itu sampai ke siku sebagaimana berwudu, atau sampai ke pergelangan tangan? Nah, ini menjadi pembahasan yang dibahas juga oleh para ulama, dan akan ada nanti pada beberapa halaman berikutnya pembahasan tentang itu. Apakah dibawa hukum tayamum itu nanti kepada hukum wudu, atau dia tetap berada pada mutlaknya dan wudu tetap berada pada muqayyadnya. Nanti akan kita lihat. Jadi ini dua contoh dari sekian banyak contoh hal-hal yang berkaitan dengan mutlak dan muqayyad yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Lalu yang mentakyidnya apa saja? Apa yang bisa membuat dia takyid itu? Batasannya itu dari mana saja?
Bisa dalam bentuk sifat atau batasan waktu atau juga batasan tempat. Kalau seandainya sudah disebutkan tempat tertentu, berarti itu sebagai batas. Atau kalau disebutkan waktu tertentu, maka waktu itu sudah merupakan batas. Atau sifat-sifat tertentu yang merupakan batasan untuk sesuatu yang bersifat mutlak. Batasan untuk sesuatu yang bersifat mutlak. Sekarang ada satu persoalan, kalau seandainya berbenturan atau ketemu antara yang mutlak dengan yang muqayyad pada beberapa hal yang mungkin sama hukumnya atau sama sebabnya, ada yang mutlak, ada juga yang muqayyad. Sekarang yang mana yang dipakai? Apakah yang mutlak atau yang muqayyad? Nah, berdasarkan kepada kaidah mutlak ini, ada satu kaidah yang dikatakan oleh para ulama usul. Kaidah itu bunyinya al-aslu fil mutlaq ay yajriya ala itlaqihi ma lam yadull dalil ala taqyid. Jadi hukum asalnya lafaz yang mutlak itu tetap berlaku dalam kemutlakannya, tidak boleh dipindah-pindahkan kepada yang muqayyad. Malam yadul dalil ala taqyid, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu yang dipakai adalah muqayyad. Jadi kalau ada yang mutlak ini dipegang untuk kemudian diberlakukan hukum mutlak itu sampai ada dalil yang membuat dia baru ada taqyid. Kalau tidak ada, berarti dia mutlak. Kalau mutlak berarti lebih umum, kita lebih bebas kita untuk mengamalkannya karena tanpa ada taqyid. Apa contoh? Ada ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa iddatum min ayyamin ukhar. Boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia mengganti pada hari yang lain. Pada hari yang lain itu ayyamin ukhar. Apakah harus berturut-turut atau boleh bebas? Umpamanya hutangnya 5, bulan ini 1, bulan depan 1, bulan berikutnya 1, 5 bulan dia membayar 5 hari hutang. Atau harus berturut-turut, sekali bayar mesti terus 5 hari berikutnya. Ketika datang secara mutlak seperti ini, ambil mutlaknya, jangan cecek ojo. Ini kadang awak mempersulit diri. Banyak orang yang mempersulit diri dalam beribadah ketika ia mentakyid sesuatu yang mutlak. Yang tidak ditakyid dan nahbira itu ditakyid juga awak. Berarti awak mempersulit diri. Ketika kita diperintahkan untuk berdoa dalam setiap putaran tawaf, itu mutlak, bebas. Kita mau berdoa apa aja dalam setiap putaran, silahkan. Tapi ada orang yang mempersulit dirinya dengan cara membatasi doa-doa tertentu dalam setiap putaran. Putaran pertama harus ikut doa, putaran kedua harus ikut doa, putaran ketiga harus ikut doa. Kalau lu selesai doa dulu banti dulu, tidak tahu kita udah tahu, gak ada lu. Orang belakang lah mendorong-dorongnya. Hanya tahu gak dulunya lu selesai lah untuk putaran tuh. Berarti dia sedang mempersulit diri. Adakah takyid oleh Nabi? Ada. Takyidnya hanya antara rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Apa yang disuruh oleh Nabi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Itulah tauhid baca. Karena memang Nabi yang mentakyid,
diberikan batasan tempat, berarti tempat itu kan antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Yang dibaca ketika itu hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika ada orang yang memberikan batasan-batasan tadi, ala sampai ke rukun Yamani ndak Rabbana atina wa nyonen tadi ulun selesai lah. Dia lebih mengedepankan apa yang dia batasi sendiri agar bisa selesai juga, sementara yang disuruh oleh Nabi dia tidak lakukan. Hanya tidak ada hubungan kok itu tidak saya tahu tidak itu hubungan. Tapi bagaimana ketundukan kita kepada yang diajarkan oleh Nabi nampak dalam melaksanakan batasan-batasan yang diatur oleh Nabi. Makanya dalam beribadah ini kan tidak banyak aja kan. Sejauh mana kesesuaiannya dengan yang disuruh Nabi, karena itu adalah ujian bagi keimanan. Maka ketaatan itu ujian bagi keimanan kita kepada Rasul, kita kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, maka pada ayat yang tadi itu min ayyamin ukhar, pada hari-hari setelahnya, hari-hari lain setelahnya, itu adalah bersifat umum. Mau selang-seling berarti bisa, karena memang tidak disebutkan. Mau sekaligus, maksudnya tidak berantara, boleh enggak? Boleh juga. Besok entah bisa tanda agaknya dan selesailah kalinya. Bisa. Jadi ada keluasan kita dalam melaksanakannya. Ada yang perlu diberikan penjelasan ketika dikatakan faman kana minkum maridan, sakit. Eko sakit cina apa kah? Asal sakit boleh ndak puasa? Tiba bekak sudah sahur hujan ai agak filek-filek sekene. Ndek sakit enak. Ndak puasa ya apa? Selemo sekene. Sakit seperti apa? Apakah semua sakit lalu membuat dia boleh untuk berbuka? Tentu saja tidak. Maka sakit yang dimaksud adalah sakit yang memang membuat dia kesulitan kalau seandainya tetap dia berpuasa. Di sini ada satu kaidah disebutkan oleh Imam Syatibi dalam persoalan ini, al-insanu faqihu nafsi. Al-insan faqihu nafsi. Seseorang itu dia lebih mengerti dengan dirinya sendiri. Dialah yang lebih paham sebenarnya dengan dirinya sendiri. Ada orang yang menurut orang lain dia tidak sanggup, tapi dia sanggup. Dan dia enak, tahu ingin puasa, boleh tidak? Boleh, karena dia merasa sanggup untuk tetap berpuasa. Al-insan faqih nafsi. Bagaimana kalau seandainya ada keterangan dari dokter? Boleh enggak keterangan dokter itu jadi patokan? Dokter mengatakan kamu jangan puasa. Hanya nak puasa aja, tak bisanya. Yang mana yang dia kedepankan? Al-insanu faqihu nafsi. Seseorang itu lebih mengerti dengan dirinya sendiri. Tapi kalau memang rasanya dengan berpuasa dia tidak akan sanggup, kalau dia sakit maka berarti dia boleh untuk berbuka. Sekarang ala safarin. Apa makna ala safar? Selagi dalam keadaan safar. Kini bangke dari Bangkinang, pergi ke Jakarta, sampai ai di Jakarta. Ai pertama dalam perjalanannya 3 ai itu masih sebut safar enggak? Apakah selama di Jakarta dia itu nanti dihukumkan sebagai safar? Boleh jamak qasar, boleh berbuka. Awala safarin berarti selagi dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar berarti dia tidak bermukim. Karena yang membuat dia tidak safar lagi adalah ketika dia sudah kembali bermukim. Oleh karena itu, rukhsah-rukhsah yang ada pada safar itu seperti jamak atau qasar, maka Nabi pernah menjamak mengqasar 19 hari.
mengqasar 19 hari. 16 hari atau 19 hari. Sebagaimana Umar bin Khattab juga pernah mengqasar di satu tempat dia berada, dia mengqasar 19 hari. Berarti hukumnya adalah safar. Tidak mungkin dia qasar kalau tidak dihukumkan sebagai safar. Karena qasar itu benar-benar hukum yang dimudahkan bagi orang yang sedang safar. Nah, sehingga dibolehkan untuk mengambil rukhsah itu. Hanya saja satu hal yang perlu dipahami juga bahwa safar itu bukan mewajibkan kita untuk berbuka, tapi membolehkan. Seandainya dalam safar kita mau tetap berpuasa, ya tidak apa-apa, boleh. Apalagi safar sekarang yang barangkali tidak seberat safar dulu. Kalau safar dulu melewati bukit, tanjakan dan lain sebagainya, jalan yang tidak mulus, pakai kendaraan onta atau kuda. Kini pesawat ke Malaysia itu persis 1 jam di atas pesawat. 1 jam lalu masuk ke Tuasa, lewat lah sampai situ. Wak zuhur juga, lalu masuk ke Tuasa, lewat lah sampai Malaysia. Tapi bolehkah dari segi hukum? Boleh. Kalau dia mau buka juga boleh. Tetapi seandainya dia tetap ingin berpuasa, maka tidak mengapa. Kadang bisa pula dikedepankan wa antasumu khairul lakum. Kalau berpuasa jika sanggup maka akan menjadi lebih baik. Nyopaya mengganti puasa. Payah mengganti puasa. Apa bukti payah? 10 hari utang puasanya seboleh bulan mengganti. Tidak selesai. Membayar hutang 10 hari, 11 bulan masa membayarnya. Apa ya selesai? Ambillah beberapa kali dapat pertanyaan Pak Ustaz katanya, lu selesai hutang puasa potang lekol datang lo puasa hanya double hutang dan membik payah jadi kan? Latih bolo puasa cik lera alunya selesai le. Masih kenainya sebelah bulan masuk. Itu tanduk payah mengganti. Jadi kalau bisa puasa aja lah. Tapi ketika memang akan merasa sulit dengan berpuasa, yang diambil adalah kemudahan bagi orang yang dalam keadaan sulit itu, maka tidak usah berpuasa. Masuk waktu bisa kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung sedikit materinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang datang dari Allah, ada pada nas Al-Qur'anul Karim, sesuatu hukum yang bersifat mutlak, maka dia akan tetap diberlakukan secara mutlaknya. Tidak mesti kita menyulitkan diri kita dengan memberikan takyid atau batasan tertentu. Karena memberikan batasan dalam persoalan ibadah memang itu diperlukan bimbingan atau dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita coba masuk pada satu persoalan. Kalau seandainya bertemu antara yang mutlak dengan yang muqayyad, ada dua ayat, satu mutlak, satu muqayyad. Yang mana yang kita pakai? Kalau tadi kan tidak berbenturan, kita ketemu dengan satu ayat, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan tidak ada ayat yang lain yang memberikan batasan. Sekarang ada dalam dua persoalan, satu mutlak, satu muqayyad. Yang mana yang dipakai? Apakah mutlak atau muqayyad? Itu dalam kajian usul fikih disebut dengan dalam masalah hamlul mutlak alal muqayyad. Dalam persoalan ini nanti ada 4 keadaan. 4 keadaan dalam dua masalah yang tadi itu. Dua yang berbenturan tadi itu. Yang pertama adalah apabila hukum dan sebab pada mutlak dan muqayyad itu sama. Jadi dua ayat hukumnya sama, sebabnya juga sama. Kalau sebab dan hukumnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Kalau sebab dan hukum sama. Apa contohnya? Contohnya terkait dengan haramnya memakan darah. Haram memakan darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai, darah, dan lahmul khinzir, daging babi. Ketika dikatakan ad-damu dalam ayat yang tadi itu datang secara mutlak. Tapi ada dalam ayat yang lain tidak sekedar disebut dam saja, darah secara mutlak, tapi muqayyad. Apa muqayyadnya? Daman masfuhan, darah yang mengalir. Itu ada dalam surah Al-An'am 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Jadi yang ditemukan dalam Al-Quran itu yang diharamkan adalah bangkai. Yang kedua, daman masfuhan, darah yang mengalir. Ada takyidnya. Tadi dam itu tidak disebut mengalir, karena ada di antara darah yang tidak mengalir. Apa contohnya? Darah bekas-bekas yang ada di persendian ayam yang kita bersihkan itu. Masih ada enggak sisanya? Kalau hari raya kurban kita potong-potong daging sapi, daging kambing, ada enggak nampak bekas-bekas darah yang tersisa di situ? Berarti itu bukan masfuhan. Itu darah enggak ada. Darah juga. Tetapi dengan adanya daman masfuhan berarti ini muqayyad. Sekarang berbenturan, ketemu satu mutlak, satu muqayyad.
hukum dan sebabnya sama. Sama-sama soal haramnya darah, kan sama itu. Ada keharaman hukum di situ. Nah, kalau sama hukum dan sebabnya, berarti yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga yang diharamkan itu hanyalah daman masbuhan. Lapone wak memberosian kaki ayam dua nawuji di salak-salak apa dulu? Agak orang aja lah dong. Ya ndak masbuhan lah. Berarti itu bukan bagian dari sesuatu yang diharamkan. Nah, tapi yang mengalir jelas itu hukumnya haram. Awang kadang yang mengalir, kau nanti ditampung dah. Kan nampak no, dogir kan. Disembelih sapi itu apa tampung dah garuh. Dibekukan nanti darah itu, dimasukkan di freezer, dipotong-potong kayak tahu. Lama nangnya. Ini tidak masalah lama, haram oleh Al-Quran. Allah yang mengharamkannya. Jelas-jelas daman masbuhan. Maka itu semua hukumnya menjadi haram. Nah, jadi yang poin pertama ini sama sebab sama hukum, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Hanya satu itulah keadaan mutlak yang dibawa pada muqayyad. Adapun tiga keadaan yang setelahnya, yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap pada muqayyad. Sehingga kalau kita lihat pada poin yang kedua, apabila keduanya berbeda sebab dan berbeda pula hukum. Nah, ini jelas ini, berbeda sebab berbeda hukum, maka yang mutlak tetap mutlak, kemudian yang muqayyad tetap muqayyad. Apa contoh yang mutlak tetap mutlak, muqayyad tetap muqayyad? Itu antara ayat potong tangan dengan ayat wudu. Ayat potong tangan tadi mutlak. Ayat wudu itu muqayyad, karena wudu disebut ilal marafiq. Sekarang dibawakah ayat potong tangan sampai ilal marafiq? Tidak. Dia tetap nanti berlaku pada mutlaknya. Artinya ayat wudu ini tidak bisa dijadikan cara untuk mentakyid hukum yang ada pada potong tangan. Lalu apa batasan potong tangan? Tidak dipakai ayat wudu ini untuk mentakyidnya, dipakai hukum yang lain, sunnah yang lain. Tatbiknya oleh Nabi seperti apa, Umar bin Khattab juga seperti apa. Atau dikembalikan kepada kaidah awal tadi, apabila kata yadun dalam Al-Quran, aidi dalam Al-Quran yang datang secara mutlak, maka maknanya adalah sampai ar-rusuhu. Sehingga yang dipotong adalah sampai pergelengan tangan. Nah, tapi kan ini teori yang dalam Al-Quran yang hampir dilupakan oleh banyak negara Islam, karena semua dirubah menjadi penjara. Tidak ada potong tangan lah kan, penjara aja dihukum. Apa aja lah salah, hukum penjara. Itu aja lah nampak tidak adil. Kalau dalam Islam beda kesalahan, beda hukum. Sedangkan berzina saja, orang yang pernah dan orang yang belum pernah beda hukum. Kalau kau jauh sama, tidak ada beda orang. Tapi begitulah Allah yang ahkamul hakimin, dia yang paling paham dengan keadilan itu. Maka setiap hukum yang ditetapkan Allah itulah yang sangat adil. Jadi yang kedua ini berbeda hukum dan sebab, maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Yang ketiga, apabila hukum keduanya berbeda namun sebabnya sama. Sebabnya sama tapi hukumnya berbeda. Itu antara ayat tayamum dengan wudu. Sebabnya sama-sama suci, sama-sama tujuan untuk bersuci. Hukumnya berbeda. Yang tayamum datang secara mutlak, yang wudu datang secara muqayyad. Dan sebabnya sama. Apa sebab yang sama itu? Sama-sama untuk bersuci. Karena tayamum ganti dari wudu. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang mutlak tetap dipakai mutlaknya, yang muqayyad tetap dipakai muqayyadnya. Maka dalam berwudu pakai yang muqayyad ilal marafiq. Sehingga kalau kita berwudu mesti sampai siku. Bahkan Nabi menyuruh lebihkan sedikit dari siku.
Itu nanti akan menjadi saksi di akhirat kelak. Bahkan ada dalam hadis dikatakan Nabi memanggil dengan istilah ghurral muhajjalin. Orang-orang yang berwudu dan tidak semata-mata sampai pada batas wudu, agak dilebihkan. Yang mata kaki juga agak dilebihkan. Oleh karena itu, yang tayamum bagaimana? Tayamum kan ayatnya mutlak, nggak bisa dibawa ayat wudu ini sebagai pentakyid dalam ayat tayamum, sehingga dalam tayamum juga sampai ke siku. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan kalau bertayamum tidak sampai siku tapi hanya sampai ar-rusgh. Kenapa demikian? Karena ayat ID-nya itu datang secara mutlak, bukan muqayyad, dan ia berlaku secara mutlaknya. Nah, dikembalikan kepada kaidah tadi itu, ID yang datang secara mutlak maka maknanya adalah ar-rusgh, sampai pergelengan tangan. Meskipun kalau kita baca pandangan dalam mazhab fikih ada memang perbedaan dalam persoalan ini, sehingga sebagian kecil menyamakan cara bertayamum itu, cara bagian tangan dalam tayamum disamakan dengan wudu, sehingga dia tetap usap sampai ke siku. Tapi yang lebih kuat adalah seperti yang kita katakan tadi, tetap berada pada mutlaknya, maka dia tidak dibawa kepada hukum yang muqayyad. Sedangkan pada keadaan yang keempat, apabila hukum keduanya sama tetapi sebabnya berbeda. Hukumnya sama, sebabnya berbeda. Apa hukum yang sama? Sama-sama memerdekakan hamba. Itu hukumnya, sama hukumnya, sebabnya berbeda. Satu persoalan zihar, satu lagi dalam persoalan pembunuhan. Nah, maka ada dua ayat, yang satu mutlak, satu muqayyad. Yang berkaitan dengan zihar, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, harus memerdekakan hamba sebelum ia menggaulinya. Kata hamba di sini ini mutlak, mau hamba yang mukmin, mau hamba yang kafir, tidak beriman kepada Allah, dia hamba juga. Hamba kan ada yang beriman, ada yang tidak, berarti mutlak. Orang yang melakukan zihar itu menyamakan ibunya dengan istrinya, disamakannya kedudukan ibunya dengan istrinya. Tentu haram jadinya istrinya untuk digauli, karena dia sudah menyamakan kedudukannya dengan ibunya. Ayatnya fatahriru raqabatin, merdekakan hamba. Tetapi dalam persoalan yang lain, sebab yang lain dalam soal pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah memerdekakan hamba yang beriman. Kata mukminah ini takyid, membuat maknanya menjadi lebih sempit. Enggak bebas dia pilih hamba mana saja, tapi harus hamba yang beriman. Sekarang satu mutlak, satu muqayyad. Hukumnya sama, sebabnya berbeda. Ketika hukum sama, sebabnya berbeda, maka yang mutlak tetap berada pada hukum mutlaknya, dan yang muqayyad tetap berada pada hukum yang muqayyadnya. Ada analisa disampaikan oleh para ulama, kenapa kok zihar dianggap itu sesuatu yang lebih ringan, sehingga dia bebas memilih apakah mukmin atau tidak mukmin. Sedangkan membunuh memang itu hukumnya akan menjadi lebih berat, kan, karena dia membunuh seseorang, sehingga hukumannya juga agak lebih sempit, tidak sebebas yang ada pada zihar. Kalau zihar itu kan asal dapet dia hamba merdeka kalau itu. Tapi kalau yang kesalahannya lebih berat, mesti hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah sebenarnya alasan untuk menjawab orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Islam itu menyetujui soal perbudakan. Kan macam-macam tuduhan pada Islam itu, kan. Islam itu pro pada perbudakan, karena pada masa Nabi juga ada perbudakan. Ayat ini bisa menjawab sebenarnya.
Islamlah yang ingin mengeluarkan kondisi perbudakan itu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan dalam beragama hukumannya adalah memerdekakan budak. Kalau hukumnya memerdekakan budak, itu artinya jangan sampai budak itu ada lagi karena sudah dimerdekakan. Nah, logika ini harus dipahami secara baik. Sehingga hukum-hukum yang ada dalam ketentuan Islam yang diatur oleh Nabi kita itu banyak yang hukumnya memerdekakan hamba. Ada orang yang terlanjur berhubungan suami istri di siang Ramadan. Apa di antara hukumnya? Memerdekakan budak. Pertama suwo puasa 60 hari kan. Asal saya aja lah kan udah ikomahnya kan. Aku suwo lah 60 hari. Kalau itu merdekakan hamba 60 orang. 60 orang sekali merdekakan agar hamba itu semakin berkurang. Pada akhirnya nanti hamba menjadi tidak ada. Hendaknya bisa daerah. Baik makan 60 bakir miskinnya. Sang kami bayar makan mainnya. Baiklah makan 60 orang. Ada ambil ada Nabi korma, sekarung korma. Tidak bisa nanti go tadi doanya. Tolong bagi-bagikan ke orang yang miskin di kampung waangnya. Apa nyinya? Di kampung dulu yang pulang miskin. Di kampung dulu tidak ada miskin berdian Rasulullahnya. Galak Nabi nang kata-kata. Apa nyinya Rasul? Kalau itu bayi makan keluarga waang bagi kanya. Allah basalah lah membawa korma Allah balik lah kan. Begitulah hikmah dalam dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelajarannya ketika di situ ada hukum memerdekakan budak, sesungguhnya itu gambaran bahwa Islam sesungguhnya tidak menginginkan adanya perbudakan. Cuma mulai dari masa sebelumnya. Belum Nabi diangkat jadi Rasul sudah ada soal perbudakan. Tidak mungkin tiba-tiba hilang kan? Nyala memang itu hukum masyarakat ketika itu. Manusia bertingkat-tingkat, ada yang merdeka, ada yang hamba. Padahal kita hanya menghamba kepada Allah. Tidak boleh menghamba kepada sesama manusia. Tetapi karena keadaan itu tinggal cara bagaimana untuk mengurangi perbudakan yang sampai sekarang alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Justru di dunia barat lah hari ini yang masih ada orang yang level dianggap tidak sama dengan yang lain. Di Amerika itu ada satu restoran tidak boleh makan, tidak boleh masuk uang kulit hitam lah. Apakah itu bukan bentuk dari membeda-bedakan status manusia? Padahal Nabi sekian belas abad yang lalu sudah mengatakan nggak ada beda antara Arab dengan Ajam. Nggak ada beda antara kulit putih sama kulit hitam. Maka kalau ingin belajar tentang hak asasi manusia, belajar tentang kesetaraan status manusia, belajarlah sama Islam. Jadi Islam suruh belajar itu gini. Nyata balik gini. Disuruh Islam itu belajar toleransi. Disuruh Islam itu belajar saling menghargai. Enggak ada agama yang punya konsep toleransi yang lebih sempurna daripada Islam itu sendiri. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Untuk kaidah kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya karena dia memuat beberapa contoh yang perlu penjelasan yang lebih luas. Terima kasih. Seandainya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Apakah setiap perbedaan seperti itu dimaklumi atau dibolehkan?
Perbedaan kalau seandainya berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dan dalilnya memang dapat dipertanggungjawabkan, setidaknya dapat dipegang sebagai hujjah, maka mesti untuk saling dihormati. Kalau memang punya alasan-alasan yang status alasannya itu bisa sampai ke tingkat dia digunakan sebagai hujjah. Itu khilaf seperti itu, khilaf qawi, khilaf yang memang berdasarkan kepada dalil yang kuat. Seperti bismillah itu jahar atau tidak jahar, itu khilaf qawi, benar-benar kuat karena ada alasan-alasan yang keduanya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya ada di antara perbedaan yang ada, masing-masing juga ada dalil, tetapi mereka berbeda di dalam menentukan status dalilnya itu. Atau ada di antara dalil yang sebagian ini menggunakan dalilnya dalil yang sahih, sementara sebagian yang lain dalilnya ada dalil yang dhaif, tentu yang dikedepankan adalah hadis yang sahih. Kalau sudah jelas ada yang sahih, kenapa harus memegang hadis yang dhaif? Terkait dengan pertanyaan yang tadi itu tentang Al-Kahfi di hari Jumat gitu ya. Memang ini yang jadi perbincangan akhir-akhir ini tentang membaca surah Al-Kahfi yang selama ini yang barangkali banyak kita mengamalkan. Dan perbincangannya itu memang ada pada dalil. Perbincangannya ada pada dalil. Taqyid yang pada Jumat itu disandarkan kepada sebuah riwayat yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sebagian mengatakan itu tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebahagian mengatakan seorang sahabat ketika mengamalkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu, biasanya atau pada kebiasaannya nggak mungkin datang dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mungkin didapatnya dari Nabi tapi tidak dijelaskan langsung itu adalah ungkapan Nabi, sehingga sebagian tetap mempertahankan karena yang mengatakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan dia adalah salah seorang sahabat yang rasanya tidak mungkin kalau ia membuat-buat satu ketentuan, maka tetap ada sebahagian yang mempertahankan istihbabnya. Saya mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, salah seorang dari ulama insyaallah bermanhaj yang bisa dipertahankan, yang lurus, berasal dari Mesir. Banyak di antara ulama-ulama masa dahulu katanya yang tetap menganjurkan untuk membacanya di malam Jumat karena adanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi oleh sebahagian karena tidak langsung disebutkan itu datang dari Nabi, bahkan katanya hanya menyebutkan Al-Kahfi saja tanpa itu yang kuat. Kalau fadilah Al-Kahfi yang tanpa menyebutkan Jumat itu berdasarkan kepada riwayat yang kuat dan itu saya, tapi tanpa ada membatasinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya wallahu alam mungkin perlu juga kita sikapi, tidak mesti mengkhususkannya, tapi kalau mau membacanya di malam Jumat silakan, tapi bukan karena mengkhususkan bahwa hanya untuk malam Jumat. Karena yang lebih kuat itu adalah yang tanpa menyebutkan Jumatnya, tapi fadilah dari membaca surat Al-Kahfi. Malam ini pun kita mau baca, besok mau baca, tapi Jumatnya boleh, silakan, boleh. Karena Jumat adalah salah satu dari hari mulia yang memang kita diminta untuk memperbanyak kebaikan. Tetapi tidak dengan niat mentaksis hanya untuk Jumat, baik siangnya atau malamnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ambil keumuman tadi tentang fadilah, tetapi kalau ingin di hari Jumat, karena itu adalah hari di mana kita juga sebagai hari raya dan hari di mana kita juga memang ada kemuliaan untuk memperbanyak amal soleh yang lain,
maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Contoh? Iya. Zihar itu dari kata zahrun. Zahrun itu artinya punggung. Dulu orang-orang jahiliyah pada masa dahulu, salah satu cara menunjukkan kemarahannya kepada istrinya itu dengan cara zihar. Dia bilang begini, anti ka zahri ummi. Anti ka zahri ummi. Kamu ini statusnya sama dengan punggung ibuku. Itu salah satu lafaz. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah ketika ia mulai merasa tidak senang dengan istrinya. Ternyata datang syariat Islam masih aja itu mereka lakukan. Diberi sanksi oleh Nabi, jangan ucapkan itu. Karena berarti dia menyamakan punggung. Kenapa punggung? Punggung itu ibarat kuda kan ditunggangi pada punggungnya. Dan itu sebenarnya bahasa kiasan antara suami dan istri. Yang barangkali kita bisa memahami apa yang saya maksud. Jadi ketika disamakan statusnya sama dengan punggung ibunya, kan dia nggak boleh untuk menaiki punggung ibunya. Sebagaimana suami istri yang melakukan itu. Nah, ketika sudah disamakan, berarti dia tidak boleh untuk menggauli istrinya sampai dia memerdekakan fatahriru raqabatin. Sebelum dia menggaulinya harus memerdekakan hamba. Itu. Insya Allah itu bukan bagian dari kenapa disebut punggung? Maka seperti tadi kan kuda dinaiki dan itu melalui punggungnya. Seorang anak tidak boleh menaiki punggung ibunya. Sekarang disamakannya istrinya dengan punggung ibunya. Sehingga haram untuk Tapi kalau kamu nih sama cerewetnya dengan ibu saya, apakah itu bagian dari zihar? Tidak, insya Allah itu tidak. Karena menyamakan sifat yang tidak ada hubungannya dengan soal menggauli. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Ya kebetulan mirip lah kan? Tapi kalau yang ragu-ragu calah jangan disabuin. Boleh aman Pak kan? Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi itu ibadah. Maka perbanyaklah sholawat itu. Ada sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah. Kalau kita cukupkan saja dengan sholawat yang diajarkan Nabi itu lalu kita perbanyak, sebenarnya itu sudah cukup. Cuma kadang-kadang ya bukan kadang-kadang lagi, berapa banyak selawat itu yang dibuat-buat. Ada kadang orang ngaku-ngaku dapat selawat dari Nabi Khidir. Nabi Khidir yang ngasih dia selawat. Ada pula yang selawat Fatih apa namanya itu. Katanya syekhnya itu, kiainya itu mendapatkan satu lembar yang langsung jatuh dari langit. Itu isinya selawat itu. Katanya wallahu a'lam. Dan kalau ingin mengucapkan harus dapat ijazah dulu dari gurunya. Dan ada pula syaratnya, jangan diyakini itu buatan manusia. Enggak usahlah mengada-ngada seperti itu dalam beragama. Sekarang kalau kita baca selawat Fatih tadi itu, siapa sekarang yang sedang kita taati? Yang menciptakan selawat tadi kah atau Rasul?
Nah, tapi kalau yang kita ucapkan adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi, otomatis kita sedang mentaati Rasul. Macam-macam selawat itu. Ada selawat nariyah. Selawat nariyah, nar artinya neraka. Jangan selawat menggiring kepada. Nah, sekarang kalau kita amalkan itu, yang kita taati siapa? Rasul kah atau orang yang menciptakan itu? Nah, maka cukupkan selawat yang diajarkan oleh Nabi, jelas yang kita taati. Nah, apalagi diragukan banyak di antara selawat yang dibuat-buat itu yang mengandung unsur kesyirikan, karena maknanya mengarah kepada meletakkan unsur-unsur ketuhanan pada Nabi. Banyak sekali selawat yang dibuat oleh orang-orang sufi di mana memberikan sifat-sifat yang atau sesuatu yang unsur-unsur ketuhanan diletakkan kepada Nabi. Nabi yang seolah-olah Nabi yang memberikan kesembuhan, Nabi yang mengabulkan doa, Nabi yang memberikan semua hajat yang kita inginkan, dia yang kan itu di antara maknanya. Maka sekali lagi, seandainya kita cukupkan dengan yang diajarkan Nabi, selesai, tidak hilang keraguan kita, dan yang kita taati jelas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada satu riwayat, kalau kita ucapkan selawat atau salam kepada Rasulullah, nanti selawat dan salam itu akan sampai kepada Rasul atau dibawa oleh malaikat dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah ketika itu ruh Rasul dikembalikan? Ketika ia menjawab, ini persoalan kehidupan Rasul yang ada di alam barzakh, itu persoalan gaib yang tidak mungkin untuk kita pikirkan secara detail kecuali berdasarkan kepada alasan atau dalil-dalil yang ada. Seperti apa kembali ruhnya itu? Apakah Nabi hidup kembali seperti hidup yang biasa atau tidak? Yang jelas hayatnya itu hayat barzakhiyah. Kehidupan barzakh itu Allah yang tahu, dan kehidupan barzakh dipastikan tidak sama dengan al-hayatud dunyawiyah, kehidupan dunia. Pasti tidak sama. Barzakh itu persoalan kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, dan itu Allah yang mengatur. Itu masalah gaib. Yang jelas itu bisa sampai kepada Nabi apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu kita tidak perlu memperdebatkan apakah hidupnya itu kembali seperti ruh masuk ke dalam jasad dan lain sebagainya. Bukan itu yang untuk kita perdebatkan. Yang harus kita usahakan adalah memperbanyak ucapan selawat. Apakah ruhnya balik atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena kalau kita perdebatkan pun tidak kan selesai. Justru bisa-bisa terjadi penyimpangan pemahaman. Lagi pula kalau baliknya ruh itu seperti hidup biasa, tuh kalau masuk ya itu ruh Nabi tapi kok bahasa lo yang masuk lo balik itu kalau lo balik itu tidak kan ya tidak akan selesai lah. Makanya tidak perlu untuk diperdebatkan. Yang harus adalah semangat memperbanyak selawat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dojo yang meyakini Nabi alun mati lahnya. Itu kalau alun mati lah, tentu tidak bisa diterima pemahaman macam itu kan? Karena jelas Al-Quran mengatakan, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kan Quran yang bilang. Dan kematian ini kematian yang dalam kehidupan dunianya selesai sudah. Jadi ketika dikatakan bahwa Rasul sesungguhnya belum mati, maka atau belum wafat, maka tidak bisa. Dia sudah wafat, tapi sekarang berada dalam kehidupan barzakhiyahnya. Itu Allah yang tahu. Serahkan ilmunya kepada Allah. Tidak mesti kita memperdebatkan
sesuatu yang tidak pantas untuk diperdebatkan. Ada lo kadangnya kalau baca selawat kok bisa hadir Nabi. Itu lo parah lah. Hadir Nabi. Itu kalau umpama ada 3 masjid yang mau buat acara yang sama di malam tu, sama baca selawat, di masjid mana roh Nabi? Nggak masuk akal kan? Nah, jadi jangan membuat aja. Ikut aja. Mana yang sudah dijelaskan, mana yang pantas didiskusikan, ambil. Tapi kalau hal-hal yang bukan untuk didiskusikan, maka tidak mesti diperdebatkan seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Yang benar itu semata-mata bimbingan dan karunia dari Allah, dan yang salah itu karena kelemahan ilmu dan godaan-godaan dari syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.